Misal liburan sekolah sudah di depan mata. Anda yang ingin liburan keluar kota kini bisa memanfaatkan diskon tarif transportasi darat, laut, dan udara yang khusus diberikan selama libur sekolah. Usai pembagian raport akhir pekan ini, siswa sekolah bakal mulai libur akhir tahun ajaran pada pekan depan. Momen ini tidak disia-siakan oleh pemerintah. Demi mendorong ekonomi bergerak, pemerintah menggelontorkan insentif diskon tarif transportasi selama libur sekolah. Dengan total anggaran sekitar 662 miliar rupiah, nantinya tarif tiket kereta api dan kapal laut bakal didiskon rata-rata hingga 30%. Juga ada diskon 100% tarif jasa ke pelabuhan pada layanan kapal feri. Sementara untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi bakal bebas PPN. Tiket pesawat diperkirakan bisa turun 5 hingga 10%. Total sekitar 5,3 juta orang bisa memanfaatkan insentif diskon transportasi ini selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mulai membenahi program makan bergizi gratis dari hulu hingga ke hilir. Hasilnya, anggaran program itu disebut bisa hemat hingga 1 triliun rupiah per bulan. Pembenahan besar-besaran sedang berlangsung di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN. Mulai dari evaluasi dapur MBG, penataan skema insentif, hingga penyesuaian sasaran penerima manfaat program. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut langkah penataan tersebut berpotensi menekan anggaran hingga sekitar 1 triliun rupiah setiap bulan. Sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 bulan. Langkah yang diambil diantaranya menghentikan sementara pembangunan dapur MBG baru. Selain itu, pemerintah juga meninjau ulang besaran insentif yang diberikan kepada setiap dapur. Kedepan, insentif akan disesuaikan dengan hasil penilaian masing-masing dapur. Selain menata operasional dapur, pemerintah juga akan memfokuskan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, diantaranya ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Sementara itu, siswa SMA dari keluarga mampu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat program. Pagu anggaran BGN pada tahun 2026 tercatat sebesar 268 triliun rupiah, dengan sebagian besar dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Leman, iNews melaporkan. Ironis, meski sudah mendapatkan fasilitas kendaraan negara, ternyata ada belasan ribu kendaraan dinas justru menunggak pajak di Provinsi Bengkulu. Bahkan akibat ketidaktaatan membayar pajak itu, pemerintah dirugikan hingga 4,4 miliar rupiah. Terhitung hingga bulan Juni, Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Provinsi Bengkulu mencatat 17.000 kendaraan dinas ternyata tidak taat pajak. Kendaraan mulai dari milik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, hingga operasional kementerian di wilayah Bengkulu. Bahkan tak tanggung-tanggung, nilai tunggakan pajak ini mencapai 4,4 miliar rupiah. Diduga kendaraan dinas yang menunggak pajak ini karena sudah tidak digunakan dan belum dihapus dari data aset pemerintah. Pemerintah berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan program pemutihan pajak, sehingga bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD di Provinsi Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, viral 2 WNA China duel di Bandara Soekarno-Hatta hingga harus dipisahkan oleh petugas. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 45 WNA China, Jepang, dan Taiwan ditangkap atas penipuan online dan pemerasan ribuan pengusaha sukses. Viral keributan terjadi di area counter check-in Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 2 warga negara Cina terlibat duel dan jadi tontonan penumpang.
Keduanya lantas dipisahkan petugas dan diamankan ke Polsubsektor Terminal 3. Hasil mediasi dengan bantuan penerjemah, kedua WNA Cina ini saling kenal dan punya persoalan pribadi sejak dari negara asalnya. Usai mediasi, keduanya dilepaskan dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugar iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat tim Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah markas penipuan online di kota Surabaya. Hingga saat ini 42 orang warga negara Cina, Taiwan, dan Jepang, serta 3 WNI telah ditetapkan tersangka. Salah satunya merupakan warga negara Cina yang bertugas sebagai koordinator. Dari penyelidikan, jumlah korban mencapai ribuan orang. Rata-rata merupakan pengusaha sukses di negaranya. Korban diperas pelaku yang berpura-pura sebagai aparat kepolisian. Pengungkapan kasus penipuan online ini melibatkan Interpol dan kepolisian Jepang serta Cina. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafai, iNews melaporkan. Menuduh hingga melakukan aksi main hakim sendiri tanpa adanya bukti, seorang pria malah berurusan dengan polisi karena menganiaya pengemudi ojek online di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Aksi penganiayaan pun viral hingga polisi turun tangan. Sambil terus menuding seorang pengemudi ojek online sebagai pelaku jambret ponsel, seorang pria melakukan aksi main hakim sendiri di kawasan Pasir Putih, Sawangan, Depok. Sontak aksi ini berusaha dihentikan warga lain, namun sang pria malah memukul kepala pengemudi ojol dengan palu besi. Video aksi penganiayaan pun menjadi viral. Karena tidak terbukti melakukan kejahatan, korban melapor ke kantor polisi. Tidak butuh waktu lama, pelaku penganiayaan pengemudi ojol digelandang polisi. Polisi juga mengamankan 1 buah palu yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Saat sedang mencari orderan ojol, melewati Jalan Raya Pasir Putih, melewati TKP menggunakan sepeda motor Vario B6750 ZMT. Tiba-tiba dari arah belakang, pelapor diteriakin, "Woi, lu jambret!" Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 6 bulan penjara atau denda sebesar 50 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ratusan pekerja Hotel Sultan menolak eksekusi dan menghalangi petugas yang melakukan eksekusi. Sejumlah orang terlibat baku hantam dengan aparat saat proses eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Tak hanya menghalangi petugas, pihak hotel juga memasang spanduk penolakan dan memasang kawat berduri. Seluruh pintu masuk dari depan hingga belakang tertutup rapat. Sejumlah tamu yang menginap dievakuasi melalui pintu khusus. Untuk mengawal eksekusi ini sebanyak 3.100 personil gabungan TNI Polri dikerahkan. Kisruh Hotel Sultan antara pemerintah sebagai pengelola komplek GBK dan PT Indobuildco milik pengusaha Ponco Sutowo berlangsung sejak 3 tahun lalu. Hak guna bangun di Blok 15 tempat Hotel Sultan berdiri telah habis pada April 2023. Namun pemilik Hotel Sultan PT Indobuildco menolak menyerahkan lahan ke pemerintah. Sengketa bergulir di pengadilan hingga akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan PT Indobuildco harus menyerahkan lahan Hotel Sultan ke pemerintah.